Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di kebun jeruk untuk melihat langsung hama dan penyakit yang ditemukan di lapangan, sekaligus membandingkan perancangan pengendalian dari kami dengan pengalaman dari petani. Yuk langsung kita lihat. Nah, hama pertama yang biasa ditemukan di perkebunan tanaman jeruk adalah kutu sisik. Hama ini menempel pada daun dan ranting, lalu menghisap cairan tanaman sehingga pertumbuhan jeruk bisa terganggu. Nah, rancangan pengendalian yang kami usulkan adalah monitoring rutin, kemudian menjaga sanitasi kebun, memanfaatkan agen hayati seperti Bevoria bassiana, dan melakukan rotasi insektisida jika serangannya tinggi. Menariknya, petani juga melakukan hal yang hampir sama loh. Mereka rutin membersihkan kebun dan menggunakan insektisida secara bergantian agar tetap efektif. Selanjutnya yaitu adalah buah. Nah, serangannya itu ditandai dengan adanya bekas tusukan pada buah yang menyebabkan buah itu cepat busuk atau gugur sebelum panen. Nah, kami mengusulkan penggunaan perangkap metil eugenol, kemudian ada sanitasi buah yang terserang, dan pembungkusan buah. Namun, menurut petani, insektisida itu tetap digunakan saat serangannya itu sudah cukup tinggi karena hasilnya jadi lebih cepat. Nah, untuk penyakit yang biasanya menyerang di tanaman jeruk, itu biasanya petani itu menemukan layu fusarium. Dalam rancangan kami, pengendaliannya itu dilakukan dengan memperbaiki drainase, menjaga pH tanah, dan menambah kalsium, serta menggunakan agen hayati seperti trichoderma. Sementara itu, petani memilih tidak langsung mencabut tanaman yang sakit. Mereka lebih memilih melakukan treatment terlebih dahulu sambil memantau perkembangan penyakit di lapangan. Penyakit berikutnya adalah CWPD yang ditularkan oleh kutu loncat jeruk. Karena itu, pengendaliannya itu lebih difokuskan pada pengendalian vektornya, melalui monitoring, sanitasi kebun, penggunaan bibit sehat, serta pengendalian kutu loncat menggunakan agen hayati maupun insektisida. Nah, menurut petani, pengendaliannya itu harus dilakukan sejak awal karena penyakit ini tuh cukup sulit ditangani jika sudah menyebar. Dan bahkan mereka juga rutin melakukan pengamatan dan rotasi insektisida karena menurut mereka kalau vektornya itu tidak dikendalikan sejak awal, penyebaran penyakitnya itu akan jauh lebih sulit dihentikan. Yang menariknya lagi, petani di sini juga menggunakan agen hayati. Mereka memanfaatkan Bevoria bassiana, trichoderma. Nah, menurut petani sendiri, cara organik itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunjukkan hasil. Berbeda dengan pestisida kimia yang reaksinya lebih cepat. Karena itu, mereka itu lebih memilih mengkombinasikan keduanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, dari kunjungan ini kita belajar bahwa pengendalian hama dan penyakit itu tidak bisa hanya berdasarkan teori atau hanya berdasarkan pengalaman lapangan saja. Keduanya justru saling melengkapi. Teori itu membantu kita menyusun rancangan pengendalian yang tepat, sedangkan pengalaman petani itu mengajarkan bagaimana solusi tersebut itu benar-benar diterapkan di kondisi nyata. Jadi teman-teman, itu tadi hasil observasi dan diskusi kami di kebun jeruk. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.